Ayatullah Mujtaba Khamenei yang notabene adalah putra dari Ali Khamenei, itu sampai sekarang juga sengaja tidak ditampakkan ke publik dan tidak boleh menghadiri pemakaman oleh kepemimpinan di Iran atas saran berbagai pemimpin di Iran, karena ada ancaman dari Israel kan. Karena Mujtaba Ali Khamenei atau Mujtaba Khamenei itu sudah dimasukkan daftar pemimpin yang akan dibunuh oleh Israel, dan itu sudah dinyatakan secara terbuka. Khamenei itu nyatanya pemimpin besar. Di bawah Khamenei, Iran itu nyatanya bangsa yang besar, bangsa yang berani, baik sebelum perang maupun setelah perang. Ini kan menunjukkan keberanian Iran ketika masih dalam ancaman Amerika dan Israel. Mereka menggelar prosesi pemakaman yang begitu luar biasa, dihadiri jutaan orang. Sesuatu yang membuat Donald Trump shock. Meskipun gitu masih tetap nyinyir. Dia tidak menyangka ada orang sebanyak itu. Baru tahu dia bahwa dia salah prediksi. Halo Sobat BD Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, seperti biasa ada Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat. Pokoknya dua kata kunci. Bagas waras. Bagas waras. Sekarang berarti tambah 4 dong. Sehat, semangat, bagas waras. Tampaknya beliau masih sibuk ini. Kita biarkan. Enggak, ini 2 kali tampil on cam dengan rambut baru. Ada yang ulang tahun. Penting harus diucapkan itu. Mas Abdul Qahar. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Adem kalau ada Mas Qahar ini. Berarti ini kita cocok ngomongin Iran aja lah ini. Iran tanah suci itu masih terasa. Betul. Ya, kan kemarin sudah kita sebut predikatnya pengamat Timur Tengah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan ini ada momentum. Jadi ya adem kalau ada Mas Qahar. Amin. Ya, momentumnya pemakaman pemimpin tertinggi Iran, mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang setelah 4 bulan lebih ya. 127 hari. Maret ya. Dari 28 Februari, akhir Februari. Ya, yang wafat pada 28 Februari bulan. dari serangan pertama agresi militer Amerika dan Israel ke Iran. Dan baru dimakamkan, prosesi pemakamannya sekarang. Ya, mulai hari Jumat ya. Persiapannya Jumat. Iya. Orang pada berkumpul Sabtu, para tetamu itu yang memberikan penghormatan terakhir mulai hari Sabtu kan. 6 hari prosesinya. Prosesinya 6 hari. Dan dihadiri oleh jutaan orang. Sampai puluhan terakhir juta, itu. Sampai 20-an juta. Diproyeksikan 20 juta. Sampai kemarin itu sudah, ini dari transportasi ya. Dari transportasi Iran itu menyatakan sudah 7 juta ada perjalanan. 7 juta orang. Artinya boleh jadi sudah jutaan orang lah, lautan manusia berkumpul, sesuatu yang membuat Donald Trump shock. Meskipun gitu masih tetap nyinyir. Iya, dia shock, dia tidak menyangka ada orang sebanyak itu. Iya, dan dia mengira bahwa rakyat Iran membenci. Banyak rakyat Iran yang membenci. Baru tahu dia bahwa dia salah prediksi atau pura-pura. Tapi Trump juga bilang ya dia akan bisa memusnahkan kerumunan rakyat Iran itu dalam waktu yang singkat. Tapi kalau nanti semua lenyap, siapa yang negosiasi? Iya, itu kan memang sebuah pernyataan yang agak kurang ajar. Ngajak panasan terus itu. Iya. Dari pemakaman Ali Khamenei itu ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan, yang saya tanyakan ke Mas Qahar. Yang pertama, mengapa pemakaman itu baru dilaksanakan sekarang, setelah 127 hari atau 4 bulan lebih lah ya. Kemudian yang kedua, mengapa Mujtaba Khamenei yang saat ini menjadi pemimpin tertinggi Iran itu sampai sekarang belum hadir.
Padahal 3 saudaranya hadir dalam Ya. prosesi pemakaman itu. Ya. Yang ketiga, mengapa jenazah dari Khamenei ini dibawa juga ke Irak, ke Karbala? Ya. Meskipun nantinya juga dimakamkan di Iran ya. Ya. Nah, 3 pertanyaan itu. Oke. Banyak amat. Masih ditumpuk-tumpuk lagi sampai akhirnya lupa nanti jawabannya. Ya, yang pertama adalah kenapa baru 127 hari, alasan keamanan. Ya, padahal di dalam Islam Ya. dianjurkan untuk menyegerakan Ya. pemakaman seseorang yang sudah meninggal dunia. Ya, karena alasan keamanan. Alasan keamanan Jadi, itu ya. segala sesuatu yang bersifat darurat atau di dalam kaidah fikih nama darurah itu dibolehkan secara syar'i, secara agama untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adjustment. Orang haji saja kan kalau alasan darurat dia bisa misalnya tidak harus ke mabit di Musdalifah misalnya, harus melaksanakan murur, hanya lewat saja. Dan tidak Jadi harus nggak tengah harus malam. bermalam ya? Ya, nggak harus bermalam dan lewatnya pun nggak harus tengah malam karena murur karena ada halangan. Lalu tidak melontar jumroh karena sakit dan seterusnya lansia itu ada namanya tanazul itu. Misalnya tidak mabit di Mina melakukan tanazul. Jadi banyak sekali di dalam kaidah-kaidah Islam itu yang akhirnya diperbolehkan karena alasan kedaruratan. Nah, dalam konteks pemakaman Ali Khamenei ini itu juga salah satu alasan utamanya adalah keamanan. Karena sejak gugurnya ya, orang Iran menyebutnya sebagai gugur atau sejak wafatnya pemimpin agung ini, bombardir itu kan masih terus-menerus terjadi. Nah, apa daruratnya? Daruratnya ya tentu saja para pemimpin-pemimpin yang masih ada ini harus diamankan. Dia tidak boleh tampak ke publik, termasuk Mojtaba Khamenei yang akhirnya terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Ayatullah Mojtaba Khamenei yang notabene adalah putra dari Ali Khamenei, itu sampai sekarang juga tidak sengaja tidak ditampakkan ke publik dan tidak boleh menghadiri pemakaman oleh kepemimpinan di Iran atas saran berbagai pemimpin di Iran karena ada ancaman dari Israel kan. Karena Mojtaba Ali Khamenei atau Mojtaba Khamenei itu sudah dimasukkan daftar pemimpin yang akan dibunuh oleh Israel dan itu sudah dinyatakan secara terbuka. Lalu kalau Israel sudah menyatakan itu, apalagi menyatakan secara terbuka, artinya boleh jadi setiap saat dia akan melakukan itu melalui agen-agen intelijennya. Cuma kan memang perbedaannya sekarang ini kan intelijen Israel kemungkinan agak susah ya untuk bisa menembus barikade yang lebih dekat ke lingkaran dekat Iran karena Iran sedang dalam tanda kutip meriset sirkulasi di antara mereka. Inner circle mereka kan sedang diriset habis-habisan setelah ya sepertinya kok begitu mudahnya pemimpin mereka dibunuh ya setelah presiden lalu kemudian pemimpin tertinggi. Artinya dalam konteks itu menampakkan diri dalam kehadiran pemakaman itu adalah risiko yang sangat besar. Sehingga dia bisa ditunda, bisa digugurkan atas dasar tadi itu. Bahaya, darurat. Darurat tadi. Ya, karena mencegah bahaya itu harus dahulukan ketimbang mengambil manfaat kan. Ya. Gitu. Nah, jadi itu dua itu kan berarti dua jawaban itu kan. Lalu yang ketiga apa tadi itu? Saya sampai lupa itu. Kenapa harus dibawa ke Karbala? Karbala. Ya kan Karbala ini adalah medan perang yang bagi kaum Syiah diyakini sebagai wilayah suci yang harus disinggahi. Sebagai sebuah simbol dari syahid gitu ya. Simbol dari gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib kan. Yang dibunuh ketika perang dan
lokasinya itu ada di Karbala. Nah, di dalam tradisi Syiah itu setiap 10 Muharram yang disebut sebagai Asyura. Kan kenapa Asyura? Karena hari ke-10. Asyura itu artinya hari ke-10. Itu persis hari di mana Husain bin Ali bin Abi Thalib itu wafat. Lebih tepatnya dipenggal kepalanya lah. Lalu kemudian diperingati sebagai hari yang sangat berduka, yang orang-orang Syiah baik dari Iran maupun Irak itu jalan kaki sampai puluhan kilometer sambil menepuk dadanya. Ada yang kadang-kadang sampai lecet gitu kan. Itu sebagai bentuk dari penyesalan yang teramat dalam. Nah, prosesi perjalanan itu pula yang dilakukan untuk Ali Khamenei. Nah, kemudian pertanyaannya, ada fakta yang juga menggelitik tuh, yang menarik untuk kita ungkap. Selama 127 hari itu jenazahnya diapakan gitu. Ya, betul. Kok sehingga padahal kan di balsam itu kan nggak boleh. Ya, di dalam diawetkan Islam. Di dalam Islam untuk jenazah muslim ya. Kalau Fir'aun kan bukan muslim itu. Fir'aun yang lawannya Nabi Musa. Kalau jenazah muslimah tidak dikenal di dalam Islam, itu dibalsam atau diawetkan melalui proses kimia. Nah, yang dilakukan oleh Iran, inilah hebatnya Iran. Itu tidak dilakukan pembalseman, tetapi pendinginan dalam suhu tertentu yang dalam teori proses kimiawi biasa itu membuat sebuah jasad itu bisa awet, bertahan untuk tidak busuk. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Iran dengan tingkat kecerdasannya, dengan IQ-nya ya, kemampuan kognitifnya yang disebut-sebut dalam beberapa penelitian itu berada di ranking keempat dunia. Itu IQ rata-rata IQ-nya orang Iran itu 104 sampai 100 berapa gitu. Intinya paling bawah aja 104 gitu kan. Kalau di kita kan nggak nyampe 90 kalau Indonesia. Kalau Iran kan 104. Itu akhirnya bisa menemukan berbagai macam cara, misalnya termasuk dalam cara itu. Ya. Yang juga menarik, prosesi pemakaman itu dihadiri oleh, bahkan Mas Jaka tadi bilang puluhan juta orang ya? Iya, estimasinya kan diharapkannya sampai sekitar 20 juta. Tapi setidaknya jutaan orang itu berkumpul di sekitar Grand Musola ya. Nah, di tempat jasad Ali Khamenei ini disemayamkan kan. Selain itu juga dihadiri oleh 90 hampir 100 negara plus katanya. Yang terakhir saya baca itu 100 perwakilan dari berbagai negara. Gitu, termasuk Indonesia. Indonesia mengirimkan duta besar ya, Roy Sumirat. Ini menunjukkan kan betapa Ali Khamenei ini pengaruhnya begitu besar kan, gitu. Nah, atau ada hal yang lain, mengapa sampai sekian juta orang itu berkumpul untuk mengikuti prosesi pemakaman Ali Khamenei ini? Ya, kalau menurut saya selain tadi Mas Kohar sebutkan soal faktor keamanan, soal darurat, ya menurut saya kenapa baru sekarang dimakamkan, itu bagian dari perang. Bagian dari perlawanan strategi. Bisa saja ketika nggak lama setelah wafat ya bisa dimakamkan lah, meskipun nanti secara sederhana kan bisa. Tapi kenapa harus ditunda sampai sekitar 4 bulan? Ya itu bagian dari upaya Iran untuk menunjukkan bahwa ya Khamenei itu nyatanya pemimpin besar. Di bawah Khamenei, Iran itu nyatanya bangsa yang besar, bangsa yang berani, baik sebelum perang maupun setelah perang. Ini kan menunjukkan keberanian Iran ketika masih dalam ancaman Amerika dan Israel. Mereka menggelar prosesi pemakaman yang begitu luar biasa, dihadiri jutaan orang, dihadiri sekitar 100 perwakilan dari negara-negara sahabat. Iya, termasuk ada Arab Saudi, termasuk dari Rusia, Yaman, China, Tiongkok. Yang tidak ada itu kan cuma dari Amerika dan negara-negara Barat. Jerman juga ada. Iya, sebagian negara Barat kan tidak, sebagian besar kan tidak. Bahwa itu menunjukkan bahwa
Ya Khamenei lepas dari kekurangan, lepas dari mereka itu dia itu dicap sebagai pemimpin yang diktator, yang senang melanggar HAM, yang tidak mempedulikan hak-hak asasi manusia, tetapi nyatanya ya oleh publik Iran dianggap sebagai pemimpin yang sangat dihormati, sangat dipuja. Kalau tidak dihormati, tidak dipuja, ya tidak mungkin sampai jutaan orang itu antri untuk melepas kepergian Khamenei kan. Dan kalau kita lihat dari para pelayat itu kan banyak yang mengibarkan atau membentangkan bendera hitam. Ada juga bendera merah. Bendera hitam itu kan tanda duka cita. Bendera merah itu kan tanda perlawanan. Bahwa pemakaman Khamenei ini adalah simbol pesan bahwa Iran itu akan siap melawan jika tetap diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi keliru besar menurut saya kalau Amerika dan Israel itu menganggap bahwa Khamenei itu pemimpin yang dengan mudah ditundukkan. Jasadnya mungkin sudah ada, tetapi kan sisa-sisa semangat yang dia tanamkan kepada rakyat Iran itu kan masih membara sampai sekarang. Tidak pernah ada rasa takutnya. Dalam proses perundingan yang masih berlangsung juga Iran juga tidak pernah merasa rendah diri kan. Dia tetap merasa percaya diri, merasa tegak sebagai bangsa yang besar dan tidak menurut begitu saja apa yang diinginkan Amerika dan Israel. Jadi selain sebagai tadi soal darurat, soal situasi yang luar biasa, menurut saya ini sebuah simbol bahwa Iran itu adalah negara yang berani, negara yang tidak takluk oleh ancaman siapapun, oleh tekanan dari manapun, termasuk ketika Israel katanya akan membunuh Mojtaba dalam prosesi pemakaman ini. Ya, bagian strategi kan kalau kemudian Mojtaba itu tidak muncul, dan menurut saya itu wajar-wajar saja. Toh selama ini kan Netanyahu dan pemimpin-pemimpin Israel itu kan dia selalu bersembunyi di bunker ketika ada serangan. Beda kalau kemarin kayak si Khamenei itu kan, meskipun saya yakin sudah banyak tanda-tanda bahwa dia akan menjadi incaran, tapi dia tetap berada di kediamannya, tidak bersembunyi hingga akhirnya diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi ini sebuah pertunjukan yang menurut saya yang mencerminkan sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang punya harga diri, sebuah bangsa yang punya martabat yang luar biasa untuk tidak menyerah dari tekanan dari negara manapun. Ya, sepintas tadi saya lihat berita itu Mojtaba Khamenei itu akan memimpin salat jenazah ya, direncanakan. Kalau itu terjadi memang luar biasa. Dan Mojtaba kan gitu. Kemarin beredar video itu kan di kerumunan publik itu kan di perbelanjaan. Meskipun gitu, juga ada spekulasi bahwa dia tuh sebenarnya sakitnya cukup parah sehingga memang tidak bisa keluar. Menurut saya itu spekulasi yang ya wajar saja terjadi kan, karena informasi juga tidak terlalu banyak soal Mojtaba kan. Tapi ini soal legitimasi, Mas Kohar. Dengan ketidakhadiran Mojtaba dalam proses pemakaman ayahnya ini, apakah tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat Iran ataupun dari elit? Ya faktanya enggak itu. Kan ketidakhadiran Mojtaba kan sudah diumumkan sejak jauh-jauh hari. Tapi buktinya jutaan orang tetap datang. Jutaan orang tetap tetap menyampaikan duka, berdoa. Ini kan berarti sebuah perlawanan tanpa harus berkata-kata. Sama seperti kayak prosesi yang dilakukan. Ini sangat unik dan sangat cerdas menurut saya. Setiap delegasi yang datang itu diperdengarkan ayat dan ayatnya dipilih secara teliti. Misalnya, ketika delegasi Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi datang, itu ayat yang diperdengarkan itu adalah surah Ali Imran. Ali Imran ayat 13, surat ketiga ayat 13. Yang di situ sebagian ulama menyebutnya, atau sebagian dari kita menyebutnya sebagai ayat Perang Badar. Yang ayat itu melukiskan tentang bagaimana
kegigihan pasukan Islam waktu itu di perang Badar melawan pasukan kafir Quraisy Abu Jahal gitu, dengan jumlah yang lebih sedikit, ya 314 atau 313 orang, sementara pasukannya Abu Jahal itu hampir 1000. Tetapi karena kegigihan, karena ketulusan, karena doa, karena kecerdasan di dalam mengatur strategi, karena keikhlasan, maka yang muncul adalah kemenangan. Dan bukan pasukan Islam itu gigih waktu itu, tidak mengenal takut. Ini yang sebagian menerjemahkan ini sindiran buat Arab Saudi, kira-kira begitulah. Apakah kalian akan memilih untuk bertempur di medan laga atau Anda memilih diam? Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi ini sekaligus menunjukkan bagaimana kekuatan Iran, kecerdasan di dalam menentukan. Nah, misalnya ketika delegasi Palestina datang, ayat yang dipilih adalah Quran surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiri ayah lah, dan seterusnya. Itu kan ayat yang mengingatkan kita kepada perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj kan. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu wilayah mana? Palestina. Nah, ketika delegasi Palestina datang, dan ketika delegasi dari negara-negara kayak Yaman, Qatar, ya itu adalah seruan-seruan untuk persatuan, seruan-seruan untuk mengobarkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar gitu, mengajak kebaikan sekaligus mengajak untuk memerangi kemungkaran. Jadi itu bukan sesuatu yang begitu saja mengalir, enggak. Itu pasti by design. Itu pasti sudah dipilih. Ayat-ayatnya sudah dipilih. Ketika Malaysia, delegasi Malaysia yang dipimpin Menteri Pertanian, apa ayatnya? Yang sampai sekarang saya masih melihat apakah ketika Dubes Indonesia itu ayatnya apa, itu belum ketemu. Dubes kan waktu itu ada foto bahwa Dubes sendirian, Dubes itu Roy Sumirat mengenakan kopiah hitam dan sarung ya, kain sarung bawahnya itu. Nah, cuma belum ada video yang disampaikan. Nah, tetapi beberapa pilihan, beberapa strategi, beberapa rencana-rencana simbol yang ditampilkan oleh Iran ini sudah menunjukkan tamparan yang keras terhadap Donald Trump, terhadap Israel, terhadap Netanyahu. Ini adalah sebuah prosesi pemakaman yang menunjukkan dignity, menunjukkan kehormatan. Bahkan ketika Donald Trump yang asal jeplak itu misalnya di media sosialnya mengatakan bisa saja kami melenyapkan itu kan, itu dibalas dengan balasan yang sungguh sangat cerdas oleh kedutaan Iran di Armenia. Armenia ya. Melalui akun X itu Bisa mengatakan dibaca bahwa, itu di podium hari ini. Ya, yang saya tulis itu. Ya intinya adalah bahwa ya apa yang Anda lakukan itu hanya memecahkan sebotol parfum. Jadi apa yang Anda lakukan wahai Trump, wahai Amerika dengan membunuh pemimpin kami, itu hanya ibaratnya seperti kayak memecahkan sebotol parfum, yang begitu parfum itu pecah maka wanginya menyebar kemana-mana. Aromanya menyebar kemana-mana. Nah sekarang kenyataannya lebih dari 100 delegasi datang. Ada dari perwakilan-perwakilan dari Hamas, Hizbullah, bahkan Taliban. Pemerintahan Afghanistan Taliban itu kan berantem dengan Syiah, dengan Iran, tetapi dia menghormati datang. Arab Saudi yang di pangkalan Amerikanya di Arab diserang terus, termasuk Oman juga mengirimkan wakil menteri luar negeri. Itu menunjukkan bahwa dalam hati mereka itu sebetulnya membenarkan. Dalam hati mereka menunjukkan bahwa ini Iran memang benar-benar tangguh ini. Kalau nanti saya bermusuhan terus bahaya. Kira-kira bisa seperti itu. Artinya dalam peta dunia Iran semakin diperhitungkan, baik secara kemampuan maupun secara persepsi. Jadi ini pemakaman ini memenangi persepsi, pertarungan memenangi persepsi, dan pemenangnya adalah
ya Iran. Apakah itu termasuk mengapa pemakaman ini dilaksanakan hingga 6 hari? Jadi persepsi itu dibangun secara simultan, Bisa jadi, tapi sehingga menggumpal ke seluruh dunia. tapi artinya kan prosesi-prosesi pemakaman yang berlangsung lama itu kan memang umum ya, lazim di beberapa tempat lah. Tetapi kalau Iran ini kan menurut saya juga bagian dari sebuah upaya skenario ya, skenario untuk menunjukkan kepada dunia inilah kami kan kira-kira begitu. Dan dengan pertunjukan seperti itu dunia menjadi tahu. Itu kan sama seperti Tanjung Verde lolos ke babak 30 ke fase gugur Piala Dunia itu, inilah kami kan. Nggak orang mencari men-scrolling di mana Tanjung Verde itu berada. Negara dengan 500.000 penduduk tapi ternyata bisa mengguncang dunia kan gitu. Jadi Iran, apalagi Iran yang jumlah penduduknya sekitar 97 juta. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa meskipun kami tidak pernah diberi jalan yang rata, meskipun jalan yang kami tempuh sejak 79 adalah gugusan batu-batu, kira-kira begitulah ya. Tetapi tekanan jalan yang berbatu, jalan yang terjal itu membuat kami kokoh, membuat kami pintar, membuat kami bisa menyediakan apa yang tidak bisa kami beli karena embargo ekonomi. Ya buktinya kan data-data statistik lah, ya seperti kayak GNP per kapita Purchasing Power Parity. Jadi per kapita berdasarkan paritas daya beli. Itu Iran itu $16.000, 16,7 ya, 16,7 ribu dolar. Indonesia 14 ribuan lah, masih lebih rendah Indonesia. Itu kan menunjukkan bahwa memang meskipun income per kapita nominalnya Iran itu di bawah Indonesia, tetapi secara kemampuan daya belinya dia di atas Indonesia. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa memang di sana lebih merata. Kan kalau PDB nominal itu kan gampangannya berapa PDB seluruh negara itu dibagi jumlah penduduk begitu aja. Kalau itu kan kita nggak tahu mana yang kaya, mana yang kurang, mana yang di tengah kan gitu. Tetapi kalau paritas daya beli itu lebih mencerminkan kemampuan daya beli rata-rata masyarakat di sebuah negara. Dan Iran berada di angka itu. Bayangkan 40 tahun diembargo secara ekonomi, tetapi masih tangguh seperti itu. Bisa membuat rudal, bisa merekayasa teknologi, mengalihkan fokus. Bisa mengimbangi kekuatan militer Amerika dan Israel. Amerika dan Israel ini yang kebit-kebit ini kan ya Israel lagi-lagi kan. Iya, ketika kita bicara Iran itu kita bicara soal kebangsaan, soal nasionalisme. Sama dengan yang pride lah, kebanggaan nasional yang dilakukan oleh Tanjung Verde. Kemarin itu saya agak tersentak ketika nonton Tanjung Verde lawan Argentina. Itu ada salah seorang penonton yang membentangkan poster yang tulisannya Small Islands, Big Dream, Refuse to Lose. Pulau kecil, impian besar, menolak untuk kalah. Gitu ya. Itu rasanya itu ya membangkitkan semangat itu dan sangat pantas kalau Tanjung Verde itu bisa mengimbangi Argentina. Dan itu yang dilakukan oleh Iran. Iya, betul. Apalagi negara besar. Peta dunia, ya. Betul. Jadi mau dia embargo sampai kapanpun tenang-tenang aja. Apalagi sekarang kan. Lagi-lagi Presiden Amerika Donald Trump ini kan nyinyirin. Tadi kita sudah sampaikan kan. Yang mengatakan bahwa tidak menyangka sebanyak itu orang yang menghadiri pemakaman Ali Khamenei gitu kan. Terus kemudian banyak orang menangis, tapi dia bilang itu bisa saja itu air mata palsu. Dan ada yang dimobilisasi katanya. Iya. Saya bingung itu. Memobilisasi sekian juta manusia. Nah, terus kemudian juga akan dalam waktu sekejap bisa melenyapkan orang-orang yang berkumpul itu. Tapi dia tidak lakukan gitu karena sedang menempuh jalur perundingan dan kira-kira seperti yang disampaikan oleh Trump. Mengapa sih Trump ini kok selalu manas-manasin? Trump itu emang ya kalau banyak penelitian bahkan di Amerika Mas kan bilang asal jeplak tadi. Iya kan banyak penelitian, beberapa penelitian lah di Amerika itu kan memang sakit jiwa kan.
Bayangkan orang gangguan jiwa. Itu penelitian loh ya, ada gangguan jiwa dalam dirinya. Bahwa dia juga disebut-sebut sebagai orang megalomania. Ya. Nggak usah dalam percaturan politik lah atau peraturan di sepak bola aja kan dia juga Intervensi. intervensi. Bagaimana seorang presiden tuan rumah Piala Dunia minta ke presiden FIFA untuk mencabut Kartu merah. kartu merah si sama Balogun. Penyerangnya Penyerang timnas Amerika, Amerika. ya. Dan boleh main lagi gitu. Nah, dengan boleh main, coba gila nggak kalau kayak begitu? Artinya ketika sepak bola Piala Dunia itu yang nafas ya hidup matinya itu dari fair play, Iya, itu masih sportivitas. bisa diintervensi, dan yang diintervensi mau, yaitu ya menunjukkan bahwa ya karakter Trump itu seperti apa. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian di dalam perang melawan Iran ini, konflik melawan Iran ini, ya ada harapan bahwa perundingan itu bisa membuahkan hasil, tetapi kan ada keraguan juga yang cukup besar. Bahkan ketika para delegasi waktu itu di Swiss, kan Trump juga membuat cuitan yang justru memanas-manaskan situasi. Bahkan kemudian juga sempat menyerang secara terbatas kepada Iran. Tapi sekali lagi menurut saya Iran itu tidak pernah takluk dengan sikap Trump yang selama ini mereka rasakan. Ketika Amerika menyerang, dia balas pangkalan Amerika, dia serang. Jadi menunjukkan ya, jangan main-main dengan kami. Kami siap berdamai, tetapi kami juga siap perang, dan itu sudah ditunjukkan oleh Iran selama ini kan. Jadi saya pikir sekali lagi ini betul, saya setuju dalam perang persepsi ini terkait dengan pemakaman Khamenei ini, Iranlah yang menjadi pemenang. Artinya mereka bisa menghadirkan begitu banyak rakyat, begitu banyak perwakilan negara-negara yang selama ini bahkan berseberangan secara politik, termasuk dari negara-negara Timur Tengah yang dalam perang melawan Israel dan Amerika menjadi sasaran serangan, tapi mereka datang. Kemudian juga beberapa negara ini tuh mengirimkan tokoh-tokoh yang menurut saya sangat penting, termasuk Rusia mengirimkan wakil ketua, Pakistan Perdana Menterinya, Rusia wakil ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev, mantan presiden. Cina juga tokoh pejabat yang cukup tinggi. Jadi Arab Saudi wakil Menlu. Jadi ya kecele menurut saya kalau Amerika itu menganggap bahwa Iran akan dikucilkan oleh negara-negara lain. Dan keheranan Trump kenapa begitu banyak, kenapa menganggap tangisan itu palsu, saya setuju bahwa rakyat Iran itu mau dimobilisasi. Tapi dengan apa? Dengan kebijakan Khamenei selama ini yang betul-betul ya mensejahterakan rakyat. Ya rakyat Iran itu tidak ada yang terlalu kaya, tetapi juga tidak yang terlalu miskin. Bahkan ada kesaksian dari siapa, saya agak lupa, di Iran itu mobil-mobil di jalan itu tidak ada yang mewah-mewah banget. Semuanya hampir BBM sama. sangat murah. Ya, kalau kita lihat di testimoni mahasiswa kita yang di sana itu, BBM cuma ratusan, berapa ratusan perak ya? 700. Listrik, telepon. Ya itu menurut saya mobilisasi yang mobilisasi yang legal kali ya. Natural. Yang natural ya. Yang hasilnya itu betul-betul kelihatan. Nggak usah disuruh, kalau rakyat itu merasa pemimpinnya itu mensejahterakan mereka, apapun yang diinginkan oleh negara itu akan diberikan oleh rakyat, termasuk di Iran ini kan. Tidak disuruh melayat Khamenei, dia akan datang sendiri, menangis ya menurut saya. Mungkin ada satu dua yang pura-pura ya, tetapi menurut saya hampir semuanya ya tulus, tangisan mereka tulus, karena Khamenei itu menurut saya sangat dicintai oleh rakyatnya. Bagi seorang pemimpin dari kalangan Syiah, dia itu kan sudah masuk kategori marja kalau salah, sudah menjadi panutan. Makanya tadi bisa menjawab pertanyaan kenapa harus dibawa ke Karbala, kemana-mana, itu karena status Khamenei yang seorang pemimpin Syiah yang
marja yang menjadi rujukan. Jadi fatwa-fatwanya itu tidak hanya mengikat orang Syiah di Iran, tetapi juga mengikat orang Syiah dipatuhi oleh orang Syiah di Lebanon, di Pakistan, di Irak gitu. Jadi ya menurut saya wajar ketika seorang pemimpin yang sudah begitu mereka anggap begitu agung kemudian meninggal dan kemudian dibawa diarak lah katakanlah begitu ke wilayah-wilayah yang banyak penganutnya, ya menurut saya sih wajar-wajar saja, dan ini pertunjukan yang menurut saya kok membuat Amerika kesal kali. Jangan-jangan Trump menangis juga ini. Kesal kali. Mungkin dia berharap nggak ada yang datang, nggak ada perwakilan negara lain yang mengirimkan utusannya. Ini saya akan menunjukkan bahwa Khamenei itu pemimpin yang dibenci dan pembunuhan yang mereka lakukan itu memang sudah memang betul. Tapi faktanya kan berkebalikan kan. Iya. Selama ini kampanyenya Trump kan seperti itu. Tapi ada loh di media sosial itu yang dari kelompok Islam ya, kelompok Islam tertentu itu yang ngomong ngapain datang ke Iran, mereka sudah membunuh orang Suriah dan Iya. Itu mereka yang dianggap sebagai disebut-sebut sebagai penganut Salafi Wahabi. Iya. Itu kan menurut saya orang-orang yang menurut saya kok malah memecah belah. Oke lah, mereka punya pemahaman atau punya kepercayaan, keyakinan tersendiri, tapi kan apa yang terjadi di Iran itu kan tidak semata-mata soal agama. Bahkan sebenarnya bukan soal agama. Ini soal kedaulatan, soal kemanusiaan, dan ketika negara yang berdaulat diacak-acak kedaulatannya oleh negara lain, ya semestinya semua orang berpihak pada mereka ya. Betul. Apapun itu keyakinannya, apapun itu kepercayaannya, bahkan apapun itu agamanya. Karena kalau kita lihat meskipun agama-agama non-Islam, kalau Iran itu mayoritas Islam, negara-negara yang agamanya non-Islam itu banyak kok yang mengecam Amerika. Israel. Gini aja tuh, Piala Dunia ini itu sebagai kaca benggala, sebagai cermin. Ketika tim Iran sanjung-sanjung di Meksiko. Susah payah ya, diperlakukan secara diskriminatif oleh Amerika Serikat, padahal dia bertandingnya di Amerika Serikat. Meksiko memberikan kebijakan yang sangat-sangat manusiawi. Meksiko itu Katolik bagian besar, dan mereka sangat welcome terhadap tim Iran. Bahkan presidennya sendiri yang menyampaikan itu. Kami memiliki kebijakan yang berbeda misalnya. Nah, dan warganya itu melepas timnas Iran itu dengan hormat, dengan rasa hormat yang tinggi, meminta tanda tangan, melambaikan tangan. Setiap mau berlaga diantar, padahal itu bukan tim Meksiko, tapi itu adalah timnas Iran. Itu kan menunjukkan bahwa siapa yang waras itu kan siapa warasnya, siapa yang meskipun beda keyakinan, beda religiusitas gitu. Dan itu nggak ada ini. Pokoknya mereka persaudaraan sesama manusia. Iya, itu kan, betul. Itu kan juga sesuatu yang sangat-sangat penting. Iya. Islam mengajarkan barang siapa membunuh satu manusia itu dia seolah-olah membunuh semua manusia. Dan bahkan barang siapa menyelamatkan satu manusia, seolah-olah dia telah menyelamatkan semua manusia. Iya. Kan itu sebuah ajaran yang jelas. Gitu. Jutaan orang hadir dalam prosesi pemakaman Ali Khamenei, ya kan? Banyak orang berduka. 100 lebih utusan dari berbagai negara hadir dalam prosesi pemakaman itu. Apa yang bisa kita maknai, apa yang bisa kita petik, teladan apa yang bisa kita ambil dari Ali Khamenei ini? Ya kalau Ali Khamenei itu kan gini, pemimpin Iran pada umumnya lah, itu kan mereka menjadikan kesederhanaan itu sebagai laku, bukan sekadar prinsip, bukan sekadar pidato, bukan sekadar gerakan, ya, kira-kira gitu, gerakan yang kira-kira gerakan kesederhanaan gitu kan, tapi nggak ada jejaknya di alam nyata. Tetapi Iran ini termasuk dalam konteks pemimpin tertingginya itu menjadikan kesederhanaan itu sebagai laku, lebih mencerminkan seperti itu.
Ya dulu kan orang ada terperanjat kaget ketika Presiden Iran siapa namanya Ahmadinejad yang sangat sederhana. Juga. Lalu ada beberapa lah yang untuk ukuran seorang pemimpin tertinggi, apa yang dimiliki oleh Ali Khamenei adalah kesederhanaan yang luar biasa. Termasuk juga dulu Ayatullah Ruhollah Khomeini yang lebih nyaman di tenda itu kan. Itu kan menunjukkan prinsip-prinsip bahwa kesederhanaan itu menjadi laku. Dan itu diikuti ya. Karena menjadi laku maka dia diikuti oleh lingkaran bahkan yang sampai level yang lebih jauh lagi gitu. Pemimpin-pemimpin lokal mereka itu juga malu kalau sampai berfoya-foya begitu kan, atau berperilaku hidup yang bermewah-mewah. Kenapa? Ya karena mereka lebih mementingkan otak itu kan. Kecerdasan itu nomor satu, pendidikan itu harus. Gitu. Yeah. Makanya bagi mereka kan gengsi menjadi seorang yang terpelajar itu lebih tinggi daripada gengsi orang yang punya istana, gitu. Punya mobil mewah, yang bergelimang harta. Nah itu adalah prinsip yang patut dicontoh. Kenapa kemudian jutaan rakyat itu cinta pada Khamenei? Karena kesederhanaannya menjadi laku. Dan tidak terlalu banyak anjuran. Coba aja cari di mana tuh Khamenei pidato tentang kesederhanaan. Nyari nggak ada. Nggak banyak slogan. Nggak banyak. Di Iran nggak ada tuh slogan-slogan hidup sederhana dan ini. Makan sepiring berdua. Nggak ada di sana itu lagu. Tapi sudah menjadi lagu lah. Tapi menjadi laku, bukan lagu. Jadi menjadi laku, iya. Menjadi laku sehari-hari yang dipraktekkan. Itu kalau orang dakwah itu bukan dakwah bil lisan yang dipilih, tapi dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Nah itu adalah sebuah prinsip yang menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah seorang pemimpin itu pantang takut, pantang takluk, pantang takut ya terhadap berbagai macam tekanan. Kalau pemimpin itu tidak takut, setidak-tidaknya ekspresi yang dia tunjukkan kepada rakyatnya adalah tidak takut, maka rakyatnya pun akan menjadi rakyat yang pemberani. Bayangkan, kurang ditekan apa Khamenei selama hidupnya oleh Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya. Baik tekanan ekonomi maupun tekanan-tekanan yang lain. Sampai ancaman pembunuhan. Dan dia menyikapi itu dengan kata-kata yang menurut saya membuat orang itu banyak jatuh hati. Ya, kalian harus hidup. Ya, ketika dia menerima anak-anak itu yang bilang, saya pengen cita-cita saya mati syahid. Lalu dinasihati oleh Ali Khamenei bahwa cita-cita itu mulia, tetapi akan lebih mulia lagi kalau Anda itu bercita-cita untuk hidup dan meraih kemuliaan kehidupan, meraih cita-cita setinggi-tingginya, tapi Anda tidak takut. Dikatakan seperti itu dan ditunjukkan ketika bom sudah ini, dia diminta untuk bersembunyi lebih jauh, menolak dan malah melakukan kegiatan sehari-hari dengan membaca Al-Quran. Bahkan ketika dia dibom, itu dia sedang membaca Al-Quran. Jadi itu adalah sebuah prinsip. Jadi kesederhanaan dan pantang takut itu menjadi pelajaran yang berharga kalau ingin kita ini dicintai secara tulus ya oleh rakyat, bukan dicintai secara semu. Kalau cintai secara semu ya gampang lah itu, asal kasih duit itu bisa. Orang bisa cinta, tapi kan ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang kan gitu. Kalau dikasih embel-embel, kasih uang apapun bentuknya itu cinta sesaat. Betul. Nah itu padahal kalau apa yang dilakukan Khamenei ini kan menjadi pemimpin Iran kan dari tahun 89. Dan satu lagi adalah ketika dia ditunjuk menjadi pemimpin itu dia
dia menolak kan, sempat menolak, menyampaikan berbagai macam argumentasi bahwa dia tidak pantas dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi majelis yang bersidang di situ nggak ada satupun yang keberatan dan nggak ada satupun yang mau menerima argumentasi Khamenei, sehingga akhirnya Rafsanjani yang waktu itu meminta semua berdiri untuk memberikan hormat, dan dengan begitu maka tampuk kepemimpinan berada di tangan Ali Khamenei. Dan apa ekspresi Khamenei waktu itu adalah menangis. Dia lalu membayangkan bagaimana beratnya amanah ini. Tidak girang, tidak girang-girang gitu. Yeah. Itu ya, tapi ya inilah yang menurut saya beberapa hal yang patut dipetik, dan Khamenei ini kan bukan tipologi orator yang menggelegar, yang membangkitkan rakyatnya tapi dengan kalimat yang mungkin datar, rendah, tetapi makjleb gitu. Sekarang bilang mungkin makjleb. Gitu. Jadi itu saya kira yang membuat mengapa Iran sekarang bisa berhasil. Jadi yang ikut membesarkan Iran juga Donald Trump dan Netanyahu, saya kira. Membesarkan Khamenei. Dengan banyaknya orang, jutaan orang hadir di pemakaman Ali Khamenei ini, termasuk utusan dari 100 negara, ini apakah akan berpengaruh pada kesepakatan damai antara Iran dan Amerika? Ya, itu tergantung nanti ke depannya seperti apa. Kan katanya malah Iran itu kan mulai melunak katanya. Tapi kan itu klaimnya Trump kan. Lagi-lagi kan belum tentu betul kebenarannya. Tetapi apapun, bahwa dengan begitu banyaknya rakyat yang hadir, begitu banyaknya perwakilan negara yang hadir melayat, itu menunjukkan bahwa Iran itu sekarang menjadi negara yang semakin disegani. Bahkan negara-negara Timur Tengah yang selama ini dalam tanda kutip bermusuhan dengan Iran, itu kan juga datang, tadi disebutkan Arab Saudi segala macam. Jadi kok saya melihatnya ada 2 poin. Pertama, apa yang dipertontonkan oleh Khamenei itu menunjukkan bahwa kalau Anda ingin dicintai oleh rakyat, cintailah rakyat. Dan itu betul-betul ditunjukkan secara konkret oleh Khamenei. Makanya dia begitu dicintai oleh masyarakat Iran. Makanya kenapa begitu banyak orang yang sangat bersedih karena ditinggalkan oleh Khamenei. Dan yang kedua, mudah-mudahan Iran itu akan menjadi model negara-negara lain di dunia untuk berani melawan setiap penindasan oleh negara manapun. Mudah-mudahan Iran itu bisa menjadi contoh dari negara-negara di dunia untuk tidak takut kepada negara manapun, termasuk negara Amerika yang selama ini merasa sebagai negara adidaya yang apapun mereka inginkan harus dipenuhi. Saya pikir Iran memberikan poin-poin yang sangat bagus, tidak hanya terhadap Amerika sendiri, tapi juga terhadap tata pergaulan internasional. Saya pikir itu. Oke. Itu. Mas Kohar, ada yang ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.